Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Hamid dengan NPM 22510210010 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Ekonomi Pembangunan S1. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi perdagangan internasional. Pengertian dan ruang lingkup perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat di suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Yang dimaksud masyarakat pada perdagangan internasional yaitu individu, kelompok, lembaga, dan pemerintahan suatu negara di negara lain. Dengan adanya perdagangan internasional, maka ekonomi akan ikut berkembang. Dan ruang lingkup perdagangan meliputi perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain, dan perpindahan modal produksi melalui investasi asing dari luar negeri, perpindahan tenaga kerja antar negara, perpindahan teknologi mendirikan pabrik di negara lain. Dasar teori perdagangan internasional. Teori keunggulan mutlak menurut Adam Smith, negara harus berfokus pada produksi barang dan jasa yang mereka bisa hasilkan dengan biaya absolut yang lebih rendah daripada negara lain. Teori keunggulan komparatif. Teori yang dikembangkan oleh David Ricardo. Teori ini menyatakan bahwa negara cenderung mengkhususkan diri dalam produksi barang dan jasa yang mereka hasilkan dengan biaya relatif yang lebih rendah daripada negara lain. Dan setelah itu ada latar belakang perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah suatu aspek penting bagi suatu negara. Perdagangan internasional terjadi karena perbedaan sumber daya daya yang dimiliki suatu negara, seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, iklim, letak geografis, teknologi, dan keadaan sosial maupun perekonomian suatu negara. Perbedaan-perbedaan pada masing negara tersebut menimbulkan barang dan jasa yang diproduksi, biaya diperlukan, serta manfaatnya. Kegiatan perdagangan internasional dilakukan dengan tujuan meningkatkan standar hidup serta membantu memenuhi keperluan antar negara. Di materi kedua ini ada permintaan dan penawaran, kurva penawaran ekspor, dan nilai tukar dagang. Permintaan dan penawaran adalah perdagangan internasional sangat penting dan menjelaskan perilaku ekspor dan impor antar negara. Yang pertama, permintaan dan penawaran dalam perdagangan internasional. Permintaan ekspor, peningkatan ekspor di suatu negara itu ditentukan oleh komposisi barang dan jasa, pendapatan masyarakat, dan distribusi pasar ke negara tujuan ekspor. Faktor-faktor pendapatan negara asing, pengimpor, dan harga relatif juga mempengaruhi permintaan ekspor. Penawaran ekspor. Penawaran ekspor suatu negara dipenuhi oleh kemajuan teknologi, sumber daya, dan harga relatif. Semakin tinggi relatif suatu barang di pasar internasional, semakin tinggi penawaran ekspornya. Yang kedua, kurva penawaran ekspor. Kurva penawaran ekspor menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan dalam negeri untuk diekspor. Saat harga domestik naik dan sama dengan harga dunia, surplus meningkat dan surplus konsumen itu menurun. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan internasional dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara. Yang ketiga ada nilai tukar dagang. Nilai tukar real. Nilai tukar real adalah harga relatif dari barang-barang antar negara. Semakin tinggi nilai real, semakin mahal barang yang dijual oleh suatu negara, sehingga ekspor yang dilakukan akan berkurang. Sebaliknya, maka semakin rendah nilai tukar real, semakin murah barang yang dijual oleh suatu negara, sehingga permintaan impor akan meningkat. Faktor-faktor nilai tukar mempengaruhi termasuk inflasi, suku bunga, perbedaan relatif, pendapatan negara antar negara. Dan materi ketiga ada teori modern perdagangan internasional.
meliputi beberapa teori yang menjelaskan arah komposisi perdagangan antar negara serta bagaimana efek terhadap perekonomian di suatu negara. Yang pertama ada teori Ohlin. Teori ini menjelaskan perbedaan sumber daya antar negara merupakan kekuatan pendorong dalam perdagangan internasional. Dan teori yang kedua adalah teori comparative advantage. Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan memperoleh manfaat dan perdagangan internasional jika melalui spesialisasi produksi berdasarkan keunggulan relatif, bukan keunggulan absolut. Yang ketiga ada teori siklus produksi. Siklus produksi ini dikemukakan oleh Raymond Vernon. Teori ini menyatakan bahwa adanya anggapan bahwa variabel-variabel dalam perekonomian senantiasa berubah dan perubahannya terjadi dalam model. Teori ini memperhatikan siklus hidup produk baru, dampaknya terhadap perdagangan internasional. Dan ada manfaat perdagangan internasional. Perdagangan internasional memberikan manfaat antara lain membina hubungan baik antar negara. Perdagangan internasional membantu komunikasi yang baik antara dua atau lebih negara, sehingga relasi akan terjalin dan akan membuat hubungan negara-negara semakin erat. Habis itu ada peningkatan kemakmuran. Perdagangan internasional dapat meningkatkan kemakmuran suatu negara dengan adanya daya asing yang kuat di antar negara lain. Pertukaran produk yang lebih murah. Perdagangan internasional menyebabkan diperolehnya barang dan harga relatif lebih murah, dan kemungkinan relatif menjual barang diproduksi dengan harga yang lebih mahal. Demikian teori modern perdagangan internasional memberikan penjelasan yang lebih komprehensif tentang arah komposisi perdagangan antar negara serta bagaimana efeknya terhadap suatu perekonomian di suatu negara. Terima kasih. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Dan jika benar, semoga bisa menjadi wawasan bagi penonton. Semoga bermanfaat.